Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nailil Mahbub dengan NIM 213331104, Prodi Agribisnis Fakultas Industri Halal. Di sini saya akan mengargumenkan mahasantri di masa depan di era disrupsi ini. Namun sebelumnya kita harus tahu apa itu santri. Santri adalah salah satu unsur yang tidak terpisahkan dari dunia pesantren. Santri diartikan orang yang sedang belajar ilmu agama Islam kepada kiai atau ustadz di pondok pesantren. Santri ada yang disebut santri mukim yang menetap di pondok dan dikenal juga santri kalongan, yaitu santri yang tidak menetap di pondok pesantren. Biasanya santri kalongan adalah penduduk yang tinggal di dekat pondok pesantren. Dalam perkembangannya, label santri bukan hanya disematkan kepada orang yang belajar ilmu agama di pesantren tradisional atau modern, tetapi juga yang memperdalam ilmu agama sambil kuliah di perguruan tinggi. Di beberapa kampus perguruan tinggi Islam juga didirikan pesantren kampus. Argumen tentang masa depan mahasantri di era disrupsi ini adalah mahasantri harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Mahasantri saat ini bukan hanya berposisi sebagai orang yang belajar ilmu agama Islam, tetapi juga bisa berperan sebagai agen perubahan. Santri diharapkan menjadi pemersatu bangsa, pengokoh budaya toleransi, bisa menjadi penjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan bisa turut membendung bahaya radikalisme khususnya kepada generasi muda. Santri harus mampu menampilkan wajah Islam yang ramah dan anti kekerasan. Santri bisa memperlihatkan karakter Islam yang moderat atau Islam tengah, sehingga turut membangun semangat toleransi dalam keberagaman kebaikan sesama umat Islam maupun dengan umat yang berbeda agama. Di era disrupsi ini, santri diharapkan bisa berperan untuk ikut menangkal berita hoax, ujaran kebencian atau fitnah yang biasanya beredar di media sosial. Dia sendiri tidak ikut-ikutan menyebarkan berita bohong, provokatif atau fitnah. Santri selain melek ilmu agama juga diharapkan melek peraturan perundang-undangan terkait larangan menyebarkan berita bohong, fitnah atau ujaran kebencian. Dengan demikian, santri bisa menjadi ujung tombak kampanye perdamaian dalam dakwah-dakwah yang disampaikannya. Santri selain membahas hal tersebut dari perspektif ajaran agama Islam, juga mengaitkannya dengan hukum negara seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga umat Islam menjadi melek hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut saya, pola pendidikan di pondok pesantren pun harus mengkondisikan para santri dapat melek terkait peraturan perundang-undangan atau bidang lain yang akan menambah wawasan atau keterampilan santri. Setiap pondok pesantren biasanya memiliki kurikulumnya masing-masing. Di pesantren salafiyah yang kecil, biasanya sang kiai yang memutuskan kitab-kitab apa saja yang akan dipelajari santri. Sedangkan di pesantren yang relatif besar bahkan modern, biasanya sudah ada sistem yang mengatur kurikulumnya. Pola pendidikan di pondok pesantren diharapkan mampu melahirkan santri yang memiliki karakter nyantri seperti memiliki ilmu agama yang luas, keimanan dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, rendah hati, berintegritas, mandiri dan peduli. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.